kita beranjak kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari hamba Allah di Sampang, Madura, yang enggak disebutin namanya nih. Pertanyaannya, Habib, ibu saya tidak mau berkerudung. Saya sudah terlalu sering membujuk beliau dengan baik, menyuruh beliau untuk berkerudung. Mungkin karena lingkungan di kampung kami yang perempuannya tidak ada yang berkerudung, sehingga dianggap hal itu hal yang biasa, seakan-akan tidak berdosa. Saya sudah bilang ke ibu saya dengan baik, ngomongnya juga dengan baik, ya Habib, kalau perempuan gak pakai kerudung itu dosa. Tapi ibu saya tetap gak mau, ya Habib. Bahkan ibu menjawab seperti ini, saya bukan Bu Nyai katanya, yang harus selalu pakai kerudung itu tiap hari ya Bu Nyai, bukan saya. Mungkin seperti itu, ya Habib. Dengar jawaban seperti itu, saya nggak bisa lagi berkata apa-apa, ya Habib. Hanya bisa mengucap astagfirullah dalam hati. Dan saya hanya bisa mendoakan ibu semoga mendapatkan hidayah. Saya minta kepada Habib untuk Habib bisa memberi nasihat kepada ibu saya. Mungkin Habib juga jelaskan hukum kerudung itu sendiri. Saya ingin video ini nanti saya akan kasih tahu ke ibu saya. Terima kasih, ya Habib. Semoga beliau, semoga melalui wasilah engkau atau antum, ibu saya bisa berkerudung, katanya Habib. Barakallahu fikum. Tapi saran saya jangan sampai tahu sampai yang tanya. Oh gitu. Nanti tambah dimarahin. Ala kulli hal, seperti yang disepakati oleh ulama bahwa menutup kepala ya, bukan wajah, menutup kepala, ulama sepakat seluruhnya hukumnya wajib. Setiap perempuan baligh wajib menutup kepalanya. Hadis-hadis begitu banyak dan sahih yang mengenai tentang hal itu. Salah satu yang Nabi SAW ketika melihat salah satu perempuan putri sahabat Nabi dan dia sudah baligh, idza balagat, kalau perempuan sampai kepada balighnya, maka semua harus tertutup kecuali ini, kecuali wajah. Okay. Artinya kepala wajib tertutup. Tidak ada khilaf ulama di situ, kecuali golun syad, orang-orang liberal yang mencari cara untuk supaya jilbab menutup kepala itu tidak wajib dan tidak bisa diterima. Karena turun menurun mulai zaman sahabat sampai di zaman kita ini 1400 tahun semuanya bersepakat. Ini bisa menjadi ijma' ulama, enggak ada khilaf. Ada pendapat Habib, bukan semua khilaf mu'tabar. Tidak semua pendapat itu kita posisikan sebagai pendapat ulama yang perlu kita pertimbangkan. Kalau semua pendapat harus dipertimbangkan, ya hancur. Ada pendapat mengatakan Quran itu tidak asli, ayo kita pertimbangkan. Rusak agama ini. Yang pendapat yang kita pertimbangkan pendapat ulama yang betul-betul diakui keilmuannya. Kalau orang di luar sana yang enggak tahu asal usulnya berpendapat, ya kita taruh. Ada apa kita posisikan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah? Enggak selevel mereka. Laisa kullul khilaf mu'tabar. Yang pertama, hijab jilbab tidak ada khilaf. Tentang hijab menutup wajah itu mahallun lil khilaf. Ada khilaf ulama. Ada yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan. Maka silakan. Ketika ada khilaf ulama, silakan Anda mengambil apa yang Anda ingin ambil. Yang penting tidak ada fitnah di sana. Anda boleh mengambil pendapat yang tidak menutup wajah, dalam tanda kutip tidak ada fitnah. Orang melihat Anda tidak terfitnah karena kecantikan dan seterusnya. Dan yang lebih penting dari itu, jangan Anda mengomentari dengan tidak baik orang yang menutup wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya untuk Anda,
di samping video ini Anda sampaikan ke ibu Anda bahwa wajah ini menurut taat sama Allah itu bukan hanya bunyai atau kiai. Semuanya harus taat sama Allah. Kerudung itu ibadah kita kepada Allah, enggak ada hubungannya sama bunyai. Siapapun muslimah harus menutup auratnya. Seperti halnya salat dan wudu dan puasa Ramadan. Apakah hanya bunyai yang salat? Kita enggak perlu salat. Apa hanya kiai yang puasa? Kita enggak perlu puasa. Enggak ada. Ada hal-hal yang memang mereka lah yang pantas untuk melakukannya. Seperti pakaiannya ulama. Boleh Anda katakan saya malu pakai jubah, saya bukan kiai. Pakai penutup wajah, hijab yang tebal, abaya yang lebar. Bolehlah, saya bukan bunyai. Tapi ketika hal yang wajib fardu ain seperti sholat, puasa, menutup aurat, siapapun Anda, berenang di sungai auratnya terbuka semuanya, itu laki-laki aurat harus ditutup, mandi harus tertutup kalau di luar. Saya bukan kiai. Nutup aurat itu enggak harus kiai. Menutup aurat itu setiap orang muslim dan muslimah. Tapi cara yang paling bagus, ya, jadikan di daerah Anda majelis ilmu. Itu lebih mengena. Jadikan Anda perlu musyawarah. Saya dengar dari pertanyaan Anda menunjukkan bahwa daerah Anda, desa Anda itu rata-rata semuanya membuka auratnya. Sehingga ibu Anda ikut juga membuka auratnya. Padahal Anda di Madura. Madura terkenal kotanya ulama, kotanya kiai, kotanya aulia, kotanya santri. Berapa banyak ulama-ulama di Nusantara ini, hampir kita dapati setiap daerah ada kiai Madura di sana, ada ustadz dari Madura di sana. Masya Allah. Maka saran saya, buat di desa Anda majelis ilmu. Undang kiai, undang asatid untuk mengajar di daerah Anda. Semuanya itu kuncinya majelis ilmu. Semua masalah rata-rata kuncinya majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, insya Allah semua masalah bisa terhindari. Anda perlu musyawarah dengan tokoh agama, dengan guru-guru ngaji untuk masalah yang ada di desa Anda, sehingga Anda bisa mengusahakan dengan mereka adanya majelis ilmu di desa Anda. Mudah-mudahan Allah jadikan agama makmur di daerah kita, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah.
belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.